Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizali Ahmad dari Departemen Survei dan Perencanaan Divisi Project. Untuk kesempatan kali ini, untuk video pembelajaran minggu kali ini, saya akan membawakan materi tentang intuisi, khususnya dalam pekerjaan ya. Intuisi dalam bekerja adalah kemampuan untuk mengerti, merasakan, atau mengetahui sesuatu tanpa penjelasan logis yang jelas. Ini melibatkan penggunaan pengetahuan dan pengalaman yang tersembunyi untuk membuat keputusan secara cepat dan juga tepat. Ketika seseorang mengandalkan intuisi, mereka menggunakan insting dan pemahaman yang mendalam untuk mengatasi masalah, membuat keputusan, atau menavigasi situasi yang kompleks dalam waktu singkat. Penting untuk diperhatikan bahwa pengembangan intuisi memerlukan latihan, refleksi, dan pengalaman yang memadai dalam suatu bidang untuk menjadi lebih handal. Ada pula intuisi dalam konteks pekerjaan adalah proses mental yang kompleks, memungkinkan seseorang untuk membuat keputusan atau menafsirkan situasi tanpa bergantung pada pemikiran logis atau data yang jelas. Ini merupakan hasil dari pengetahuan, pengalaman, dan persepsi yang terakumulasi dari waktu ke waktu. Intuisi seringkali dianggap sebagai suara dalam pikiran atau perasaan yang membimbing seseorang dalam mengambil langkah dalam situasi yang kompleks. Biasanya kalau intuisi itu muncul karena jam terbang juga ya, karena terkadang pernah merasa nggak sih kalau misalnya kadang-kadang ketika kita sedang bekerja kayak ada yang nggak benar tuh, kayak ada yang ganjil gitu. Nah, itu hal itu muncul tanpa kita sadari dikarenakan pengalaman yang sudah pernah kita lakukan. Nah, dan suara itu yang tiba-tiba muncul di kepala kita itu adalah intuisi kita, yang mana sesuatu yang sudah sering kita latih dan menjadi kebiasaan. Jadi ketika ada sesuatu yang salah, otak kita merespon bahwa ini adalah sesuatu yang salah. Ada juga beberapa elemen yang terlibat dalam penggunaan intuisi. Yang pertama, pengetahuan yang terakumulasi dari pengalaman masa lalu memainkan peran penting dalam pengembangan intuisi. Seseorang yang telah mengalami berbagai situasi serupa secara berulang kali cenderung memiliki intuisi yang lebih andal dalam menafsirkan dan menanggapi situasi yang mirip. Kedua, kesadaran diri dan kemampuan untuk merasakan atau memahami secara lebih mendalam terhadap lingkungan sekitar menjadi aspek penting dari intuisi. Ini dapat berupa pemahaman yang lebih dalam terhadap ekspresi wajah, nada suara, ataupun bahasa tubuh yang menunjukkan seseorang untuk membaca situasi dengan lebih baik. Selain itu, penting untuk memahami bahwa intuisi memerlukan latihan dan refleksi. Seseorang yang secara teratur berlatih menggunakan intuisi akan cenderung memperkuat kemampuan tersebut. Refleksi terhadap keputusan atau perasaan yang terkait dengan intuisi juga membantu dalam pengembangan keterampilan ini. Intuisi dalam bekerja bisa menjadi alat yang kuat untuk pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, terutama dalam situasi di mana data terbatas atau ketidakpastian yang tinggi. Nah, karena kita juga biasanya hal intuisi ini haruslah dimiliki oleh seorang pemimpin, karena suatu pemimpin adalah seorang yang memberikan keputusan, dan terkadang keputusan itu harus cepat dan juga tepat kalau bisa, karena jika tanpa ada keputusan yang cepat, terkadang kita sebagai bawahan juga bingung karena tidak ada seseorang yang bertanggung jawab untuk atas suatu keputusan dalam suatu kebuntuan. Ini dapat memberikan keuntungan yang signifikan dalam situasi bisnis di mana keputusan yang cepat dan tepat sangat dihargai. Namun penting juga untuk diingat bahwa intuisi bukanlah solusi ajaib yang selalu benar. Terkadang pengambilan keputusan berbasis intuisi dapat menyebabkan kesalahan jika tidak diimbangi dengan logika, fakta, dan juga penelitian. Oleh karena itu, sebaiknya intuisi digunakan sebagai tambahan untuk proses pengambilan keputusan yang lebih komprehensif.
Untuk meningkatkan penggunaan intuisi dalam konteks bekerja, ada beberapa praktik yang dapat dilakukan seperti menghargai intuisi sebagai aset berharga dan melatihnya melalui tugas-tugas atau situasi yang memungkinkan untuk mempraktikkan kemampuan tersebut. Sekian untuk pembahasan materi video pembelajaran minggu kali ini. Mohon maaf bila terkata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.